Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsita dengan NIM 21101040101113. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas US mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Tugas yang diberikan berupa mereview kembali atau mengulang kembali hasil presentasi dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Nah, ada pula materi yang disampaikan oleh kelompok 1, yaitu mereka membahas tentang kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh pemerintah pada suatu negara agar dapat mengarahkan perekonomian yang ada di negara tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal, yaitu yang pertama ada ekspansif dan yang kedua ada kontraktif. Apa itu ekspansif? Nah, ekspansif adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah saat ekonomi melemah dan meningkatkan nilai belanja negara dan juga menurunin nominal dari pajak. Sedangkan kontraktif itu adalah kebalikan dari ekspansif, di mana prosedur yang digunakan adalah menurunkan nilai belanja negara dan meningkatkan nominal dari pajak. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu mendorong investasi laju, yang kedua itu meningkatkan sumber daya manusia, yang ketiga meningkatkan serapan tenaga kerja, dan yang keempat itu menjaga stabilitas harga. Nah, selanjutnya itu ada instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada pajak, di mana pajak memiliki kekuatan untuk menarik daya beli dari masyarakat. Yang kedua itu ada obligasi publik, di mana ini yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat melakukan investasi. Dan yang terakhir itu ada pengeluaran belanja. Untuk mencapai stabilitas perekonomian yang baik, pemerintah harus mengurangi belanja negara untuk menyesuaikan keadaan pada saat ini. Selanjutnya ada fungsi dari kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada fungsi perencanaan, fungsi alokasi, fungsi otoritas, fungsi pengawasan, fungsi stabilitas, dan juga fungsi distribusi. Nah, selanjutnya itu ada komponen dalam kebijakan fiskal. Yang pertama itu ada kebijakan perpajakan, yang kedua kebijakan pengeluaran, yang ketiga kebijakan investasi dan juga kebijakan disinvestasi. Dan yang terakhir itu adalah kebijakan pengelolaan hutang. Nah, yang terakhir adalah bentuk dari kebijakan fiskal. Yang pertama kebijakan fiskal fungsional, yang kedua kebijakan fiskal sengaja, dan juga yang ketiga kebijakan fiskal tidak disengaja. Nah, selanjutnya kelompok 2, mereka membahas tentang desentralisasi fiskal. Apa itu desentralisasi fiskal? Desentralisasi fiskal adalah tanggung jawab, pembagian keputusan, kewenangan, dan juga pengambilan kekuasaan di bidang fiskal, meliputi aspek pengeluaran dan juga aspek penerimaan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dari desentralisasi fiskal. Yang pertama yaitu mendorong akuntabilitas dan juga transparansi pemerintah daerah. Yang kedua yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Dan yang terakhir itu mengurangi ketimpangan antar daerah. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari desentralisasi fiskal. Yang pertama yaitu desentralisasi fiskal penuh, yang kedua desentralisasi fiskal sebagian, yang ketiga desentralisasi fiskal administratif, yang keempat yaitu desentralisasi fiskal dekonsentralisasi, dan juga yang terakhir itu ada desentralisasi fiskal paha. Nah, dan yang terakhir itu ada kendala dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Yang pertama itu ada pemanfaatan PDA, yang kedua kurangnya pengawasan dari pemerintah pusat, yang ketiga korupsi, dan yang keempat kurangnya partisipasi masyarakat. Nah, selanjutnya ada kelompok 3, mereka membahas tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh bank sentral pada suatu negara untuk mengatur pasokan uang yang beredar agar tidak berlebihan dan juga agar tidak kekurangan. Nah, selanjutnya itu ada peran kebijakan moneter. Yang pertama yaitu mengendalikan inflasi, yang kedua menjaga stabilitas ekonomi, dan yang ketiga yaitu mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi. Baik, selanjutnya itu ada jenis-jenis dari kebijakan moneter. Yang pertama itu ada monetasi defisit, yang kedua itu ada kebijakan moneter konvensional, dan yang terakhir itu ada kebijakan moneter pasif. Nah, selanjutnya ada tantangan dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Yang pertama itu ada inflasi, yang kedua itu ada krisis ekonomi, yang ketiga itu ada ketidakpastian, dan yang terakhir itu ada pengaruh dari eksternal.
Nah, yang terakhir itu ada tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama mencapai stabilitas harga, yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan yang terakhir itu adalah menciptakan kondisi yang kondusif dalam stabilitas pertumbuhan keuangan. Nah, selanjutnya kelompok 4 mereka membahas tentang pendapatan pemerintah pusat. Nah, apa itu pendapatan pemerintah pusat? Pendapatan pemerintah pusat adalah total yang diterima oleh pemerintah pada suatu negara dari berbagai sumber dalam periode tertentu. Nah, biasanya 1 tahun fiskal. Pemerintah pusat sangat penting karena menjadi sumber dana ataupun mendanai berbagai kebijakan yang ada di pemerintah. Selanjutnya itu ada sumber pendapatan, di mana yang pertama itu ada pajak. Nah, pemerintah pusat mengenakan berbagai jenis pajak. Yang pertama itu ada pajak penghasilan, dan yang kedua itu ada pajak pertambahan nilai, dan yang ketiga itu ada pajak kendaraan. Nah, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat. Dan yang kedua itu ada biaya dan cukai. Nah, biaya keluar dan juga biaya masuk dan cukai adalah penguatan yang dikenakan sebagai impor dan juga ekspor ataupun barang-barang tertentu sebagai pendapatan pemerintah pusat. Dan yang terakhir itu ada sumber lainnya. Nah, pemerintah dapat menerima penghasilan dari sumber-sumber lainnya seperti sumber daya alam dan juga hasil dari investasi dan juga dari usaha milik negara. Nah, selanjutnya itu ada pendapatan nasional, di mana pendapatan nasional itu adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara, di mana pengarahan ini adalah dari faktor-faktor produksi dalam suatu periode tertentu. Nah, biasanya periode ini yaitu dalam jangka 1 tahun. Dan selanjutnya itu ada komponen pendapatan nasional. Yang pertama itu ada pendapatan primer, yang kedua itu ada pendapatan sekunder, dan yang terakhir itu ada pendapatan tersier. Nah, yang terakhir itu ada hubungan pendapatan pemerintah pusat dengan pendapatan nasional, di mana sangat erat karena sama-sama mempengaruhi dalam konteks ekonomi di dalam suatu negara, karena pendapatan pemerintahan pusat merupakan salah satu komponen dalam mempengaruhi pendapatan nasional. Keduanya ini berperan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, baik, selanjutnya kelompok 5 mereka membahas tentang pendapatan daerah. Nah, apa itu pendapatan daerah? Pendapatan daerah atau singkatan dari PAD adalah penerimaan dari sumber-sumber tertentu yang ada di wilayah tersebut dan dipungut melalui undang-undang yang berlaku di daerah tersebut. Nah, selanjutnya itu ada sumber pendapatan daerah. Yang pertama itu ada pajak daerah, yang kedua ada pajak pengolahan, dan juga yang terakhir itu ada retribusi daerah. Nah, selanjutnya itu ada distribusi pendapatan pemerintah daerah di Indonesia. Yang pertama itu ada pendapatan tingkat provinsi, di mana pendapatan provinsi berasal dari pajak provinsi dan dapat transferan dari pemerintah pusat. Dan selanjutnya itu ada pendapatan tingkat kabupaten, di mana pendapatan tingkat kabupaten ataupun kota dan pajak kota ataupun kabupaten dapat transferan dari pemerintah provinsi. Dan yang terakhir itu ada pendapatan tingkat desa, di mana pendapatan tingkat desa tersebut ataupun kelurahan mereka merupakan pajak dari desa tersebut atau kelurahan tersebut dan dapat transferan dari kabupaten atau pemerintah kabupaten. Nah, selanjutnya itu ada tantangan dalam pengumpulan pendapatan pemerintah. Yang pertama itu adalah pemasaran informasi. Nah, di mana jika masyarakat tidak mengetahui bahwa pentingnya membayar pajak dan juga jika tidak membayar pajak apa yang akan terjadi. Nah, pembayaran pajak tersebut sangat menentukan nasib suatu negara tersebut ke depannya, bahwa informasi yang harus mereka dapatkan atau masyarakat dapatkan itu sangat penting agar mereka mengetahui apa itu pajak dan apakah pajak sangat penting dan apa harus dibayar atau tidak. Nah, selanjutnya itu ada penegak hukum. Nah, apabila penegak hukum sangat lemah, maka tidak ada tekanan dan juga dorongan dari pemerintah atau penegak hukum untuk masyarakat agar membayar pajak tepat waktu dan juga melakukan pembayaran pajak dengan teratur. Dan yang terakhir itu adalah
rendahnya kesadaran pajak. Nah, di mana apabila tidak ada dorongan dan juga dukungan dari berbagai sumber atau berbagai tempat ataupun narasumber, maka tidak ada tekanan untuk masyarakat membayar pajak dan juga mendorong masyarakat agar berkontribusi ataupun melakukan pembayaran pajak dengan teratur dan juga membayar pajak dengan sangat antusias, karena membayar pajak itu sangat penting dan juga membayar pajak akan menentukan nasib negara tersebut ke depan. Nah, selanjutnya itu kelompok 6, mereka membahas tentang RPJM dan juga RPJP. Nah, apa itu RPJM? RPJM adalah merupakan rencana pembangunan yang berorientasi pada pencapaian tujuan jangka menengah seperti periode 5 tahun. Dan selanjutnya itu ada RPJP. Nah, RPJP itu adalah rencana jangka panjang yang mengatur strategi dan juga visi pembahasan suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Dan yang selanjutnya itu ada tahap-tahap penyusunan RPJP dan juga RPJM dan juga RPJP. Yang pertama itu ada identifikasi kebutuhan, perumusan visi dan misi, dan juga penyusunan visi dan misi. Dan yang terakhir itu ada pelaksanaan kegiatan konsultasi, di mana di situ melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan RPJP dan juga RPJM. Yang pertama itu menyelaraskan pembangunan, yang kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang terakhir itu mengoptimalkan sumber daya. Nah, dan yang terakhir itu ada kendala dalam penerapan RPJP dan juga RPJM. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya, yang kedua kendala koordinasi, dan yang terakhir itu keterbatasan pemahaman dan juga kesadaran. Mungkin hanya ini yang dapat saya simpulkan dari presentasi kelompok 1 sampai dengan 6. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.